Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, di samping saya ini adalah Profesor Gusti Hardiansyah. Jadi beliau sekarang adalah guru besar di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Jadi apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Salam sehat. Ya. Jadi kali ini kita ngobrol tentang masalah lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Barat. Termasuklah persoalan perbatasan, mungkin persoalan emisi, kemudian kebakaran, kemudian ada juga perambahan hutan dan sebagainya. Sejauh ini apa yang Prof lihat dengan posisi Kalimantan Barat selama ini? Ya, memang bicara lingkungan hidup ini tiada habisnya. Karena kalau kita lihat kondisi planet bumi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Nah, ya. Nampaknya bahasa Anies. Ya. Bahasa apa tuh? Sampai tuh Demokrat tuh Agus. Tidak baik-baik saja katanya. Ya, intinya juga tercermin di Kalimantan Barat. Ya. Artinya dalam konteks lingkungan hidup ini banyak indikator-indikator yang memang kalau kita lihat ini yang tidak baik-baik saja itu menjadi tanggung jawab dan beban kita semua sebenarnya. Iya. Makanya kita perlu mengatasinya lah ya, secara tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus berkolaborasi. Tadi disampaikan bagaimana kondisi katakanlah terkait dengan lingkungan kita di perbatasan kah, atau mengenai kebakaran hutan kah, atau mengenai persoalan limbah kah, ya, termasuk juga persoalan bencana ya. Nah, namun demikian ya, apapun yang sudah dilakukan oleh baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kawan-kawan NGO, para akademisi, termasuk juga stakeholder pengusaha, ya kita menginginkan tetap planet bumi khususnya di Kalbar ini itu tetap lebih baik. Lebih baik. Ikhtiarnya harus ke sana. Nah, mungkin semangat ini ya yang perlu kita gaungkan. Siapa melakukan apa dan bagaimana. Ya. Nah, terkait dengan ini kan beberapa waktu lalu kita udah menikmati asap lagi ini. Ya. Kenapa kejadian ini selalu berulang-ulang? Ya. Dari mana masalahnya nih, Bro? Memang ikhtiar yang sudah dilakukan, katakan pemerintah provinsi ya, bersama dengan Forkopimdanya ya, artinya untuk level provinsi, baik melibatkan TNI, Polri, bahkan sampai ke kabupaten kota ya, dan pengetatan peraturan itu sudah jalan. Namun kalau bagaimana nih kan daya tampung, daya dukung ya dari alam kita juga menjadi parameter ya. Nah, hari ini rasanya ataupun kalau kita lihat ke belakang dalam 5 tahun terakhir itu memang cenderung kita juga diselamatkan oleh alam. Artinya karena faktor-faktor curah hujan, resultante bekerja yang dilakukan oleh kerja-kerja yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi ya, artinya dan juga masyarakat itu searah dengan alam. Ya. Artinya karena didukung oleh alam juga, mungkin juga dengan doa tadi, ya tidak terjadilah ya. Hanya karena hujan selesai urusannya. Iya. Nah, mungkin dengan pembelajaran ini untuk ke depan, kalau bagaimanapun alam katakan kurang berpihak kepada kita, teknologi semacam hujan buatan ya, itu harus diperkuat, diperlakukan kembali. Nah, saya pikir ini salah satu solusi yang paling efektif. Ya, dalam rangka kita mengurangi kebakaran itu tadi. Iya. Nah, jadi usaha kita itu hujan buatan. Iya, hujan buatan. Ini yang dalam jangka pendek ini. Jangka pendek. Selain yang tadi yang sudah dilakukan selama ini kan sudah terstruktur ya. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan lewat pergub, lewat perda, peraturan-peraturan, penguatan-penguatan di daerah, dan juga gerak daripada teman-teman NGO, tulisan daripada akademisi itu udah
optimal lah. Optimal lah ya. Nah, sekarang implementasinya? Implementasi harus diperkuat dengan teknologi tadi. Teknologi. Nah, biasanya dalam konteks teknologi yang mengenai ujian buatan itu persoalannya ada di anggaran. Iya. Nah, mau tidak mau pemerintah harus berani, ya, karena ini untuk kepentingan hajat hidup rakyatnya terkait dengan ekonomi, apalagi di tengah hari ini kan di belahan dunia lain orang terkena krisis ekonomi. Iya. Indonesia, khusus juga Kalimantan Barat ini masih bisa tahan lah katakan. Nah, mudah-mudahan ada anggaran budgeting untuk ini sehingga asap ataupun kebakaran tadi tidak berimbas ke ekonomi dalam jangka pendek. Iya, iya, iya. Saya pikir ini salah satu langkah yang konkret. Tapi pemerintah belum pernah mempublis berapa sih anggaran untuk kalau seandainya terjadi kebakaran lahan dan hutan gitu ya. Berapa di APBD maupun berapa di pusat itu publik belum tahu. Sebenarnya dari SKPD, ya katakan Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana kita ya, angka-angka itu ada. Ada. Hanya sekarang persoalannya harus dipetakan kembali. Bekerja sama dengan dari meteorologi dan geofisika, mereka kan udah memetakan wilayah-wilayah Indonesia yang katakanlah dalam tahun ini lebih banyak hujan atau lebih banyak panas. Kalbar ini posisinya di mana? Nah, kemudian titik-titik awan yang bisa menjadi benih hujan itu di mana? Supaya lebih efektif dan efisien. Nah, dan saya pikir komitmen pemerintah pusat ya untuk membantu pemerintah provinsi, apalagi dalam penanggulangan bencana, dan kita harus tahu Kalbar ini kan bagian dari buffernya IKN ya, Ibu Kota Negara. Ya, kalau Kalbar aman, perbatasan aman, harusnya di pusat juga akan aman. Iya. Nah, jadi ada share tanggung jawab juga untuk mengatasi persoalan lingkungan ini secara terintegratif dan kolaboratif. Iya. Tapi kalau melihat statement Pak Jokowi nih, presiden kita nih, selalu yang ditunjuk itu Kodam, Kapolda, kalau tidak bisa memadamkan api, jabatan taruhannya. Itu gimana? Ya, saya pikir dalam konteks sekarang, fungsi-fungsi TNI Polri itu kan untuk mengadakan pelaksanaan pengamanan ya, dari ancaman luar atau dari dalam ini kan relatif tidak ada. Ya. Nah, kelembagaannya saya pikir supaya lebih efektif dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat, ya bisa dilibatkan khusus untuk memperkuat mengatasi bencana ini. Ya kan? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah saya pikir, dan itu memang salah satu kebijakan pimpinan kan, berarti harus didukung. Ya. Nah, apalagi sekarang yang punya pesawat helikopter atau yang punya pesawat dalam rangka kita menabur katakanlah garam ya. Itu kan TNI Polri. TNI Polri. Nah, saya pikir dengan bekerja sama setelah arahan dari pimpinan dan juga bekerja sama dengan kawan-kawan akademisi, dengan BRIN, dengan LIPI misalnya ya. Nah, ini akan memudahkan supaya langkah-langkah yang diambil dalam menyemai hujan tadi itu di titik-titik yang rawan bencana itu betul-betul bisa kita atasi dalam waktu yang pendek. Oke, mungkin itu cukup Prof. Demikian ya bincang-bincang saya dengan Profesor Gusti Hardiansah terkait dengan kebakaran lahan, lingkungan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan bisa didengarkan oleh stakeholder yang terkait menangani ini. Demikian guys, mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.